Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya DPMath. Oke, untuk adik-adik yang sekarang sedang berusaha untuk memahami materi tentang limit, kali ini kakak akan bahas limit fungsi trigonometri. Oke, limit fungsi trigonometri ini kakak bagi menjadi dua part. Ini part pertama dulu untuk video kali ini. Kenapa? Supaya adik-adik bisa memahami one by one gitu ya. Di videonya tidak terlalu panjang, adik-adik bisa lebih paham gitu tujuannya. Karena kalau terlalu padat nanti takutnya sulit untuk memahami karena terlalu banyak materi. Oke, sebelum kakak mulai, jangan lupa di subscribe buat yang baru datang, baru bergabung di channel YouTube ini. Jangan lupa di like, komen, dan share juga sama teman-temannya, karena belajar dengan kondisi kita sekarang masih pandemi ya memang kurang efektif, tapi kita usahakan supaya adik-adik tetap bisa memahami materi dengan baik. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai. Jadi kita akan membahas bagaimana sih cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya dalam pengerjaan limit fungsi trigonometri ini kita akan bagi menjadi 4 cara. Ada 4 cara nih, Dek. Adik-adik, untuk part pertama ini kakak akan berikan 2 cara penyelesaian limit fungsi trigonometri. Yang pertama itu adalah metode substitusi. Jadi metode substitusi ini, arti dari substitusi itu adalah apa? Ada yang tahu? Mengganti ya. Jadi substitusi itu artinya kita mengganti. Ada nilai yang akan kita ganti nantinya. Nah, jadi kita lihat dulu apa bentuk umum dari bentuk yang pertama ini. Jadi, limit untuk X menuju A jika fungsinya itu adalah fungsi fx. Maka, dengan menggunakan metode substitusi, kita bisa mengganti nilai X yang menuju A ini ke fungsi fx kita. Artinya, di sini setiap variabel X diganti nilainya dengan nilai A. Nah, artinya nilai limit itu akan menjadi fa. Nah, yang tidak boleh dalam limit, Dede pasti masih ingat nih ya, dalam limit itu, Dede udah belajar ya, sebelum limit fungsi trigonometri ini ada limit fungsi aljabar. Dalam limit X menuju A, bentuk fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0/0. Ini artinya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Jadi yang bentuk ini haram nih ya. Ini nggak boleh ya, hasil limit itu 0/0. Nah, jadi setelah kita substitusi, jika nilainya tidak 0/0, berarti nilai tersebut diperbolehkan. Berarti itu benar ya. Kalau yang ini nggak boleh gitu ya. Nah, jadi ini bentuk limit kita. Itu yang harus adik-adik perhatikan. Yang ini bentuk umumnya kakak kotakin dulu. Nah, jadi kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, contoh ya. Contohnya gimana sih, Kak? Ini gampang aja nih, Dek. Soal yang pertama misalkan limit X menuju V/4 dengan fungsi trigonometri kita adalah sinus 2x. Nah, jadi untuk pengerjaan soal ini kita tinggal mensubstitusi nilai x yang menuju V/4 ini ke fungsi trigonometri kita. Jadi kalau kita tinggal substitusi nggak perlu dibuat limitnya ya. Jadi sinus 2 dikali V/4. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini berarti kita tinggal menyederhanakannya. 2 dibagi 4 ini sama-sama dibagi 2 ya. Ini sisa 1, di sini 2. Berarti ini jadinya V/2. Sinus V/2 itu nilainya
sama dengan sinus 90. Oke. Ini sinus V per 2. Tahu kan adik-adik nilai sudut istimewa? Sinus 90 itu nilainya adalah 1 ya. Sorry. 90 itu nilainya adalah 1. Nah, dan nilai 1 ini memenuhi untuk nilai limit, diperbolehkan. Ini contoh soal yang pertama. Easy aja. Ini yang pertama ya. Yang kedua, contoh soalnya Kak tulis di sini limit X menuju V per 2. Jika bentuk fungsinya adalah 1 dikurang kosinus 2X per 2 kosinus 2X. Oke, jadi bentuk ini kita akan substitusi nilai X yaitu V per 2. V per 2 ini 90 ya. Jadi kalau kita substitusi 1 dikurang kosinus 2 dikali V per 2. Ini gitu. Per 2 dikali kosinus 2 dikali V per 2. Ini kalau kita sederhanakan berarti tinggalnya apa? V aja ya. Berarti 2 dibagi 2 tewas. Ini tewas juga. Berarti tinggal kosinus V, yang di bawah juga kosinus V. Nah, berikutnya kita akan tentukan nilainya lagi. Oke, 1 dikurang kosinus V per 2 kosinus V. V itu kan nilainya 180 ya. Oke, ini untuk just remember, untuk mengingatkan. Jadi ini materi kelas 10 tentang aturan sudut berelasi. Kalau bisa seneng pakai ini ya, 0 derajat, 90 derajat. Di sini berapa dek? 180, yang ini 360. Nah, di kuadran pertama ini kuadran pertama jelek banget ya. Oke. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Di kuadran pertama, ini yang positif adalah semuanya. Semua dari bentuk trigonometri. Sinus, kosinus, tangen, dan lawan mereka masing-masing. Lalu di kuadran kedua itu yang positif hanya sinus dan lawannya. Lawan sinus adalah kosekan. Di kuadran ketiga adalah tangen dengan kotangen. Kuadran 4 berarti yang sisa itu adalah kosinus dengan sekan. Nah, jadi kan kita butuh nilai kosinus 180 ya. 180 kan adanya di sini, berpelurus dengan sudut 0 derajat. Kosinus 0. Kosinus 0 nilai berapa? 1 ya. Kalau kosinus 0 1, berarti kosinus 180-nya ada kaitannya dengan 1. Tapi karena dia berada di kuadran kedua, maka nilainya negatif 1. Karena cos di kuadran kedua itu negatif. Begindang ya. Paham? Ada yang bisa paham? Oke, jadi 1 dikurang, karena kosinus 180 tadi negatif 1, kita bikin kurung negatif 1 per 2 dikali negatif 1. Negatif kali negatif positif, berarti 1 ditambah 1, 2. Ini 2 per 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 dibagi negatif 2 berarti negatif 1. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Jadi yang ini tambahan, materi tambahan, karena sebenarnya harus paham dulu nih adik-adik tentang aturan sudut berelasi. Karena kalau kita menentukan limit fungsi trigonometri pasti nanti akan selalu berhubungan sama ini sudut berelasi. Karena kita
buat yang bisa ingat semuanya nilai trigonometri itu bagus banget. Tapi kalau nggak ingat, ya kita bisa gunakan aturan ini. Namanya adalah aturan sudut berelasi. Relasi itu kan artinya hubungan. Jadi kita akan melihat hubungan antara sudut tersebut pada kuadran. Nah, ini adalah contoh soal jika kita menggunakan metode substitusi atau mengganti tadi. Gitu. Nah, kita akan lihat bentuk penyelesaian yang kedua untuk limit fungsi trigonometri. Adik-adik harus pahami ini dulu ya, sebelum dilanjutkan. Oke, kakak masuk yang kedua. Yang kedua adalah menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigono. Rumus dasar limit fungsi trigonometri itu kita lihat dulu bentuknya, apa-apa saja sih bentuknya. Jadi yang ini, poin kedua ini kita pakai kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara nih ya, dengan cara yang pertama tadi, substitusi. Kalau hasilnya itu bentuknya 0, 0 per 0. Jadi kita lihat dulu rumus dasarnya. Limit X menuju 0 sinus AX per BX. Coba Dede lihat di sini ya. Kalau X-nya di sini menuju 0 dan bentuk fungsinya seperti ini, sinus AX per BX, dan jika kita ganti X-nya dengan 0, A dikali 0 pasti 0, B dikali 0 pasti 0 juga. Sinus 0 nilainya 0, di bawah juga 0, hasilnya akan menjadi 0 per 0, dan itu tidak boleh dalam limit. Itu seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, jadi aturannya jika bentuknya seperti ini, bentuk khusus ya, jika limit X menuju 0, sinus AX per BX itu nilainya sama dengan A per B. Bisa kita langsung bandingkan nilai dari koefisien X-nya. Di koefisien X-nya ini A untuk yang di pembilang untuk disebut B. Jadi bentuknya A per B. Kak, kalau kebalikan nanti gimana? Kalau dibalik, jadi kalau misalnya bentuknya limit X menuju 0, di sini AX, yang di sini sinus BX. Jadi kalau dia dibalik, hasilnya juga tetap sama, A per B. Gitu. Ini untuk sinus. Lalu yang berikutnya limit X menuju 0 untuk tangen. Tangen AX per BX. Tangen ya. Aku tangen kamu. Gitu. Tangen ya. X menuju 0. Jadi kalau bentuk ini kan nilainya juga sama dengan definisi sebelumnya, yaitu A per B. Tapi kalau bentuknya kita balik juga, di sini AX per tangen BX, nilainya juga sama ini, A per B. Jadi kakak singkat aja ya, kakak langsungkan aja seperti yang tadi sebenarnya konsepnya sama. Jadi mau di pembilang atau di penyebut nilai tangennya itu akan sama definisinya. Oke. Jadi kalau limit bentuk berikutnya X menuju 0, sinus AX per tangen BX. Sin per tan. Yang kalau dibalik gimana Kak? X menuju 0 kalau bentuknya tan per sin. Tangen AX per sinus BX. Nilainya juga sama ya, A per B. Gitu. Jadi, nah ini nih poin kuncinya. Jadi, definisi untuk limit fungsi trigonometri itu yang terdefinisi itu hanya sinus dan tangen. Gak ada kan cos di sini?
nggak ada ya. Jadi yang terdefinisi itu adalah sinus dengan tangen. Untuk kosinus itu lain cerita. Kita akan gunakan rumus nantinya ya. Oke, kita akan coba lanjut ke bentuk soalnya. Yang penting ini harus adik-adik pahami dulu. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba contoh soal untuk bentuk rumus dasar limit fungsi trigonometri ini ya. Contohnya, adik-adik ingat lagi ya bentuk yang kakak berikan tadi. Di itu supaya lebih paham, kita coba contoh soal. Contoh soal. Jadi yang pertama kakak akan gunakan soal yang pertama yaitu limit untuk X menuju 0 dengan fungsi adalah X dikali dengan sinus 2X dibagi dengan 3X dikali tangen X. Nah, ini contoh soal yang pertama. Kita coba selesaikan contoh soal ini. Jadi, ini sesuai dengan bentuk yang tadi ya. Bentuk yang kedua, cara penyelesaian limit dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jika X menuju 0, kita substitusikan masing-masing ke bentuk ini, maka hasilnya akan 0 per 0. Dan bentuk 0 per 0 itu tidak diperbolehkan dalam limit. Nah, jadi kita gunakan definisi tadi. Supaya definisinya terpakai, jadi kakak lepaskan satu persatu seperti ini. X menuju 0, ini X dibagi dengan 3X. Boleh dong, boleh ya, dikali dengan limit lagi nih, limit X menuju 0 untuk bentuk sinus 2X dibagi dengan tangen 3X. Nah, nih, jadi ini berdasarkan bentuknya, kita bisa sederhanakan. Sebenarnya bisa disederhanakan nih. X-nya kita habiskan, berarti ini tewas. Ini tewas juga. Kalau begitu, nilai ini adalah sepertiga. Jadi, kalau ini kita ambil sesuai definisi tadi, sinus per tan, ambil koefisiennya 2 dengan 3, berarti 2 per 3. Jadi, bentuk ini sama dengan ini 1 per 3 dikali dengan 2 per 3. Udah, berarti ini udah terdefinisi. Ini hasilnya 2 per 9. Nah, itu yang soal yang pertama. Kita coba contoh soal yang kedua. Yang kedua ya. Oke. Yang kedua, bentuk limit X menuju 0 jika fungsi yang didefinisikan itu adalah 3 dikali sinus kuadrat 4X dibagi dengan 2X kuadrat. Jadi ini karena bentuk sinusnya kuadrat, ini bisa kita pecah. Ini bisa kita pecah ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit intermezzo ya. Biasalah kalau ada anak-anak. Oke. Jadi bentuk limit ini kalau kita uraikan, nah ini limit X menuju 0. Nah ini kan bentuknya sinus kuadrat ya. Kalau kita pecah berarti 3 dikali sinus 4X dikali dengan sinus 4X.
dibagi dengan 2 dikali X dikali lagi dengan X. Kan gitu tuh. Nah, ini tanpa kita mengurai satu persatu seperti tadi sebenarnya bisa. Coba ya, Dede lihat di sini. Yang ini satu definisi nih. Yang ini juga satu definisi. Berarti nilai koefisiennya boleh nih kita keluarkan. Berarti nilainya 3/2 keluar dulu. Yang ini kan 4/1 ya, berarti 4. Yang ini adalah 4/1 juga, berarti 4. Ini bisa sederhana, 4 dibagi 2, sisanya 2. 2 dikali 3, 6, dikali 4, 20. 24. Nah, itu contoh soal yang kedua. Jadi bentuknya itu, lihat ya, langkah per langkahnya tadi kita bisa lebih sederhanakan bentuknya. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, kakak akan gunakan ini soal yang ketiga. Limit untuk X menuju 0. 2X dikali tangan X dibagi dengan tangan kuadrat X/6. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, jangan bingung kalau ada bentuk pecahan. Ini kan artinya sama dengan tan kuadrat 1/6 dikali X. 1/6 dikali X. Ya udah, berarti ini limit X menuju 0. Berarti ini 2X dikali tangan X dibagi dengan tangan X/6 dikali dengan tangan X/6. Nah, itu berdasarkan definisinya. Berarti ini berapa nih? Ini berapa? Kayak gitu. Itu ya maksudnya ya. Berarti 2-nya boleh kita keluarkan dulu. 2-nya, 2 yang ini. X dibagi dengan 1/6. Ini maksudnya X per tan X/6. Berarti kan kalau koefisiennya di sini 1, yang di sini 1/6. 1 dibagi 1/6. Gitu ya. Ini kan juga 1 dibagi 1/6. Jadi 1 dibagi 1/6 itu kan 6 ya. 1 dibagi 1/6 itu 6. Berarti ini juga 6. Oke, berarti kalau bentuknya berarti jadinya 2 dikali 6 dikali 6 gitu. 36 dikali 2 adalah 72. Nah, gitu maksudnya ya. So easy kan? Nah, ini yang bentuk menggunakan rumus dasar trigonometri. Oke, sekarang kita akan coba bentuk lain nih. Kita akan coba dengan menggunakan rumus-rumus yang ada pada trigonometri. Ada namanya rumus sudut rangkap yang biasanya kita gunakan. Oke, kita akan lihat setelah ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini 3 contoh soal yang kakak berikan untuk poin 2 ini. Penting untuk adik-adik pahami. Nah, ada lagi nih tipe soal yang lain. Jadi adik-adik harus menggunakan beberapa rumus sudut rangkap yang biasanya kita pakai. Nah, apa itu rumus sudut rangkap? Beberapa rumus yang biasa kita gunakan. Jadi ini catatannya untuk beberapa rumus dasar untuk limit trigonometri ya. Yang pertama, rumus sudut rangkap.
Yang biasa kita gunakan itu adalah nilai identitas sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X, itu nilainya sama dengan 1. Jadi kalau di sini X, ya di sini juga X, senada ya. Kalau di sini 4V, di sini juga 4V. Kalau di sini 3X, berarti di sini juga 3X. Itu senada. Lalu yang berikutnya itu adalah rumus sudut rangkap. Pasti ada ingat bentuk sinus 2X. Sinus 2X itu sama nilainya dengan 2 sinus X dikali dengan kosinus X. Jadi bentuknya itu setengah dari sudut rangkap ini. 2 dibagi 2 kan 1, berarti di sini sin X, di sini cos X. Kalau misalnya di sini sinus 6X, berarti ini jadi 2 sinus 6 bagi 2, 3. Berarti 3X dikali kosinus 3X gitu. Ini untuk sinus. Lalu untuk sudut rangkap kosinus. Kosinus 2X. Kosinus 2X ini rumusnya kosinus kuadrat X dikurangi dengan sinus kuadrat X. Ini kalau di sini 2, di sini 1. Sama ya, aturannya kayak tadi. Kalau di sini 6, berarti di sini 3. Nah, kosinus 2X ini bentuknya ada 3 macam nih. Ini yang pertama. Yang kedua ada 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. Yang ketiga, cosnya di depan. 2 kosinus kuadrat X dikurangi 1. Itu untuk rumus sudut rangkap kosinus ya. Biasanya kita pakai itu yang kosinus ini, karena yang tidak terdefinisi itu kebanyakan itu bentuk yang kosinus. Tapi nggak apa-apa semuanya. Bentuk yang terakhir untuk tangen. Tangen 2X berarti bentuknya sama dengan 2 tangen X dibagi dengan 1 dikurang 2 tan kuadrat X. Gitu. Jadi di sini kalau ini 2, ini 1, di sini 1X. Di sini juga 1X. Kalau di sini 4X, berarti sini 2. 2 tan 2X dikurang 2 tan kuadrat 2X. Nah, itu dia beberapa rumus yang akan kita gunakan. Ya, jadi ini rumus dasar. Ini rumus yang pertama, yang kedua, ini sama ya. Ini yang ketiga, yang keempat. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal ya. Kakak punya beberapa contoh soal nih. Kita akan bahas bersama pada kesempatan kali ini. Oke, soal yang pertama. Untuk limit X menuju 0. Kita punya fungsi sinus 2X dikurangi dengan 2 sinus X dibagi dengan X pangkat 3. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat bentuk fungsinya ya, bentuk fungsi trigonometri pada limit ini, karena X-nya menuju 0, kita ganti X-nya dengan 0, 2 dikali 0, 0. Ini sin 0. Ini 0 pangkat 3. Sinus 0 nilainya 0. 0 dikurang 0 ya 0. 0 per 0, kalau kita substitusi itu hasilnya adalah 0 per 0. Apakah boleh dalam limit bentuknya 0 per 0? Tidak boleh, berarti tidak bisa kita lakukan proses substitusi. Lalu gimana caranya? Nah, caranya kita gunakan rumus. Oke. Jadi kita gunakan rumus yang bisa kita jabarkan. Yang bisa kita jabarin itu tuh
nilai dari sinus 2x. Jadi, sinus 2x yang akan kita jabarkan bentuknya limit x menuju 0. Sinus 2x kita jabarkan ini ya, 2 sinus x dikali cosinus x dikurangi dengan 2 sinus x per x pangkat 3. Nah, sekarang kan bentuk yang sama pada pembilang itu ada sama-sama memiliki 2 sinus x. Ya, dari kedua sukunya. Jadi, limit x menuju 0-nya itu kita keluarkan bentuk 2 sinus x. Ini sifat distributif ya. Keluar sinus 2x berarti cosinus x kurang 1. Karena sebelah sini kan yang kiri ini 2 sin x-nya keluar. Dikali cos x, 2 sin x cos x ini dia. Kalau 2 sin x-nya keluar berarti tinggal dikali 1 supaya tetap bentuknya menjadi 2 sin x per x pangkat 3. X pangkat 3 ini kita pecah menjadi x dikali x kuadrat. Benar nggak? Sama nggak dengan x pangkat 3? Sama ya. Nah, setelah itu kita lihat ini nilainya. Ini terdefinisi nggak dalam limit? Oke, jadi A-nya 1, B-nya juga 1. Karena di sini ada koefisiennya 2, berarti ikut 2. Nilainya adalah 2. Berarti 2 ikut dikali dengan limit x menuju 0. Kan yang bersisa bentuknya sekarang cosinus x kurang 1. Nah, ini nih PR kita nih. Cosinus x kurang 1. Lihat, bentuk cos itu kan tidak terdefinisi dalam limit. Jadi kita harus mengubah dulu. Kita gunakan rumus yang ketiga ini, cosinus 2x. Kita maunya mengarahkan rumus ke sinus atau tangen. Jadi rumus yang tidak memiliki cos itu adalah rumus yang ini. Poin yang kedua ini. Jadi kalau kita ambil cosinus 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat x. Tapi kan kita di sini maunya cosinusnya 1x. Berarti di sini cosinus x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat. Kalau di sini 2, di sini kan sini jadi 1x ya. Kalau di sini 1 berarti bagi 2 setengah. Gitu. Easy kan? Nah, sekarang kita maunya cosinus x dikurangi 1. Ya udah satunya pindahin nih ke kiri. Jadi cosinus x dikurangi 1 sama dengan yang sisa itu yang ini. Negatif 2 sinus kuadrat setengah x. Nah, gitu. Gitu caranya mendapatkan rumusnya. Ini nggak perlu dihafal sih sebenarnya, cukup dipahami aja bentuk-bentuknya. Nanti tinggal dioret-oret aja kalau mau ngerjain soal gitu. Tapi kalau udah terbiasa nanti pasti ingat. Nah, sekarang bentuk yang kita punya itu adalah cosinus x kurang 1. Tinggal kita ganti ke bentuk yang ada di sini ya. Oke. Jadi ini cosinus x kurang 1 sama dengan negatif 2 sinus kuadrat setengah x dibagi dengan x kuadrat. Nah, jadi yang bentuk ini ke sini penggantiannya. Paham nggak? Oke, jadi yang cosinus x ini menjadi tidak menjadi terdefinisi karena bentuknya kita ubah ke bentuk sinus dengan menggunakan rumus sudut rangkap. Nah, itu poinnya ya dalam limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan aljabarnya. Nah, yang ini kan sinus kuadrat setengah x. Sini yang kuadrat ya. Gini deh. Untuk latihan negatif 2, ini kan sinus setengah x dikali sinus setengah x gitu ya. Dibagi dengan x kuadrat. X kuadrat itu kan boleh dipecah x kali x. Ini kakak jodohin ini sama ini sama ini. Jadi ini nilainya setengah, yang ini juga setengah. Terus ada negatif 2. Ya udah, kita susun 2 dikali negatif 2
dikali setengah dikali setengah. Habisin deh. 2 dikali setengah, habis nih. Negatif 2 dikali setengah, negatif 1. Berarti nilainya adalah negatif 1. Begitu. Menjadi terdefinisi, nilainya bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus dasar yang kita punya tadi. Nah, begitu penyelesaian untuk menggunakan rumus dasar. Bagaimana? Ada bisa paham? Ini soal yang pertama ya. Kakak berharap contoh soal ini, penjelasan kakak bisa membantu adik-adik dalam memahami materi ini. Oke, silakan dipahami rumus dasarnya. Kita coba soal kedua. Soal kedua nih ya. Soal kedua di sini kayaknya masih bisa. Nah, kita coba di sebelah sini. Oke, baik. Kita masuk contoh soal yang kedua. Itu limit X menuju 0. Bentuk rumusnya adalah 1 dikurangi kosinus kuadrat 4X dibagi dengan X dikali tangen X. Nah, kan yang tidak terdefinisi dalam limit itu nilai cos ya. Jadi bentuk cos ini 1 dikurang cos kuadrat itu kan rumus di yang pertama. Ada cos kuadratnya di sini. Jadi kan kakak bilang kalau di sini X, di sini juga X. Kalau di sini 4X, berarti di sini juga 4X. Nah, sekarang kita akan ganti menjadi 1 kurang kosinus. Jadi bentuknya kan dia maunya 4X di sini ya. Ini sinus kuadrat 4X ditambah kosinus kuadrat 4X sama dengan 1. Jadi yang cos ini kita pindahkan ke kanan. Jadinya 1 dikurang kosinus kuadrat 4X. Yang di sini tetap sinus kuadrat 4X. Jadi rumus yang kita pakai yang ini. Nah, jadi satu rumus saja bisa jadi banyak versi gitu ya, kalau bentuknya diubah-ubah, pindah kiri kanan aja. Jadi kita ubah di sini, limit X menuju 0 ini sama dengan sinus kuadrat 4X dibagi dengan X dikali tangen X. Nah, ini gampang aja lagi nih, sama kayak yang penjelasan di awal tadi ya. Sinus kuadrat berarti ini sama dengan sin 4X dikali dengan sinus 4X. Nah, kita urai. Lalu X dikali dengan tangen X. Nah, yang ini kita jodohin sama ini jodohin sama yang ini gitu ya. Yaudah, berarti ini 4/1 4. Ini 4/1 juga 4. 4 kali 4 16 gitu. Di penyelesaiannya adalah 14. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal terkait limit fungsi trigonometri, penting sekali adik-adik tuh paham dulu beberapa rumus dasar dari trigonometri. Pahami lagi aturannya, sudut berelasinya juga, lalu akan lebih memudahkan, akan membantu adik-adik juga untuk menyelesaikan soal terkait limit fungsi trigonometri. Oke, mudah-mudahan penjelasan kakak ini membantu adik-adik dalam memahami materi pelajaran. Kita akan jumpa lagi di part 2, itu lanjutan dari cara penyelesaian limit fungsi trigonometri. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, sukses terus untuk adik-adik. Dan jangan lupa pantengin terus channel ini. Insya Allah kakak akan bagi-bagi
pembahasan soal materi dan juga pembahasan soal, dan juga nanti pembahasan soal-soal aja mungkin supaya lebih memperkaya kita dan lebih memantapkan kita dalam memahami materi. Oke, salah dan janggal kakak mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.